Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kami Statistik Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan men-share video tutorial path analysis atau analisis jalur dengan aplikasi SPSS. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas, kami mohon kepada teman-teman untuk mensupport kami dengan mensubscribe, komen, dan klik tombol like. Dan jangan lupa follow Instagram kami, Statistik Indonesia. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan tanya ke nomor telepon yang tertera di layar. Oke, baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita lanjut ke analisis dengan SPSS, kita akan membahas dulu apa itu analisis jalur atau path analysis. Path analysis, ya, untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis jalur atau path analysis. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda. Atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel atau model kasual yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Analisis jalur sendiri tidak dapat digunakan sebagai substitusi bagi peneliti untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel. Hubungan kausalitas antar variabel telah dibentuk dengan model berdasarkan landasan teoritis. Apa yang dapat dilakukan oleh analisis jalur adalah menentukan pola hubungan antara 3 atau lebih variabel dan tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis kausalitas imajiner. Kasualitas imajiner. Oke, baik. Langsung saja kita ke praktek bagaimana cara menguji analisis jalur. Berikut ini diberikan contoh. Kita akan menganalisis apakah lamanya pendidikan ini, education, lamanya pendidikan berpengaruh terhadap gaji akhir. Yang mana gaji akhir tersebut diinterveningkan atau dimediasi oleh sal begin atau gaji awal. Jadi, apakah gaji akhir ini dipengaruhi oleh lamanya pendidikan dan yang juga dimediasi oleh gaji awal. Oke, ini merupakan pelajaran yang ada di dalam bukunya Profesor Imam Ghazali yang menjelaskan tentang analisis multivariat SPSS. Langkah analisisnya, yang pertama buka file employee, jadi memang udah ada filenya sendiri. Terus dari SPSS data editor, pilih menu analyze, kemudian pilih regression dan linear. Pada kotak independen, isikan variabel sal begin. Dan pada kotak independen, isikan variabel eduk atau education, lamanya pendidikan. Tekan OK. Nah, jadi kita langsung saja kita coba. Ini filenya. Pertama kali kita klik tombol analyze. Setelah itu kita regression linear. Jadi ini persamaan pertama. Di independennya kita masukkan salary begin. Terus di independennya kita masukkan
education. Terus kita klik OK. Oke, ini udah keluar ya. Ini tuh sudah saya copy di sini. Ini udah saya copy, udah saya taruh di sini. Nah, terus kita akan melakukan regresi persamaan 2 dengan mengganti pada kotak dependent isikan variabel salary. Dan pada kotak independent isikan variabel education dan cell begin. Jadi di persamaan 2-nya nih kita ulang lagi. Kita ulang lagi ujinya. Analyze, regression, linear. Nah, ini yang cell begin ini dikeluarkan. Yang ini masukkan salary. Terus cell begin ini masukkan ke sini. Oke, tekan OK. Ini udah keluar dia ya. Nah, dan ini semua sudah saya copy ke PDF ini. Terus bagaimana hasilnya? Ya, hasil standardize persamaan 1 eduk. Nah, ini persamaan hasilnya ini. Ini 172,7,528. Nah, terus dengan signifikansi 0,00. Ini bermakna bahwasanya education atau lamanya edukasi ya mempengaruhi gaji awal. Cell begin ini salary begin. Jadi gaji awal. Terus di persamaan 2 ya persamaan 2 terus standardize beta untuk eduk. Nah, ini dia. Ini 1020 ya 1020,390. Standardize beta untuk cell begin 1,673. Nilai standardize beta eduk 1020,390 merupakan nilai jalur PET 1. Jadi yang dimaksud nilai PET 1 ini adalah panah atau hubungan langsung dari lamanya pendidikan ke gaji akhir. Dan nilai unstandardized beta cell begin 1,673 merupakan nilai jalur PET P3. Jadi P3 itu P1, ini P2, P3. Jadi perlu diketahui kalau seandainya dia garis panahnya cuma satu saja, itu menandakan regresi. Kalau seandainya dia mempunyai lebih dari satu variabel independen, jadi dia panahnya berkepala 2 atau lebih, itu menandakan hubungan atau korelasi. Terus ini E ini apa? E ini kalau dia di cell begin, ini berarti ya varians yang tidak dapat dijelaskan ya oleh variabel lamanya pendidikan. Nah, terus kalau E2 ini berarti ya varians gaji akhir atau salary ya tidak dapat dijelaskan oleh lamanya pendidikan dan gaji awal. Terus cara-caranya gimana? Cara-caranya adalah misalnya E1 ini akar dalam kurung 1 dikurang ini dikurang R square. Jadi kalau untuk besar nilai E1 ini dari mana didapat? Jadi E1 1 dikurang 0,4 dalam kurung 1 kurang 0,401 dalam kurung ini sama dengan 0,774. Makanya dia di sini. Terus besar nilai E2 itu E2 akar 1 dalam kurung 1 kurang 0,792 ini dia nih dari R square ini ya dalam tutup kurung sama dengan 0,456. Nah, jadi ini merupakan nilai atau E ini varians yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel eduk dan salary ini
varians yang tidak dapat dijelaskan oleh eduk dan Salbekin. Education, lamanya pendidikan, dan gaji awal. Hasil analisis ya, menunjukkan bahwa lamanya pendidikan dapat berpengaruh langsung ke gaji akhir dan dapat juga berpengaruh tidak langsung, yaitu dari lamanya pendidikan ke gaji awal sebagai intervening, lalu ke gaji akhir. Besarnya pengaruh langsung adalah 0,771. Jadi pengaruh langsungnya ini 0,771. Dari mana diambil? Ini dia. Jadi ini tuh sebagai nilai P1-nya. Terus, sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengalihkan koefisien tidak langsung, yaitu 0,633 kali 0,172. Jadi dikalikan dulu. Dikalikan P2 dan P3. Ini P2 0,633 dikali dengan P3 0,172. Berapa hasilnya? Sama dengan 0,1088 atau total pengaruh lamanya pendidikan ke salary sama dengan ini juga rumus gabungannya 0,771 tambah 0 dalam kurung 0,633 kali 0,172 sama dengan 0,8798. Pengaruh mediasi yang ditunjukkan oleh perkalian koefisien dalam kurung P2 dikali P3 sebesar 0,1088 signifikan atau tidak diuji dengan Sobel test sebagai berikut. Jadi ini selanjutnya kita akan menguji 0,1088 ini signifikan atau tidak diuji dengan Sobel. Oke, kita langsung saja ke Sobel test. Jadi ada Sobel test. Jadi yang nilai ini yang P2 dikali P3 ini. P2 dikali P3 ini harus diuji hasilnya ini. Apakah dia signifikan atau tidak. Diujinya itu dengan Sobel test. Jadi kita hitung dulu standar error dari koefisien indirect effect SP2 dan P3. Ini rumusnya SP2 P3 sama dengan akar P3 kuadrat SP2 kuadrat tambah P2 kuadrat SP3 kuadrat tambah SP2 kuadrat kali SP3 kuadrat. Jadi yang dimaksud dengan P2 itu yang ini. Jadi ini P2-nya ini. Yang ini P2-nya 1727,528. Yang ini SP2-nya 97,197. Kalau yang ini, yang P3-nya yaitu yang Salbekin nih. Ini 1,673, ini P3-nya. Terus yang 0,059 ini SP3-nya. Maka kita langsung saja masukkan. Ini dalam kurung 1673 kuadrat dikali SP2-nya 97,197 dalam kurung kuadrat tambah dalam kurung 1727,528 kuadrat kali 0,059 kuadrat tambah 97,197 kuadrat kali 0,059 kuadrat. Maka hasilnya ini dapatkanlah 191,9990. Berdasarkan hasil SP2 P3 ini dapat menghitung nilai T statistik pengaruh mediasi dengan rumus sebagai berikut. Apa rumusnya? Ini P2 dikali P3 T nih,
P2 dikali P3 dibagi SP2 P3. Jadi nilai P2 ini, nilai P2 yang ini, nilai P2 1727 dikali nilai P3 kali nilai ini, dibagi nilai yang dapat ini, sama dengan 15,0529. Oleh karena nilai T hitung ini 15,0529 lebih besar dari T tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,1088 signifikan, yang berarti ada pengaruh mediasi. Baik, sekian dulu materi dari kami tentang bagaimana cara menguji analisis jalur. Kalau emang agak susah, insya Allah nanti kami akan buat video yang lebih mempermudah teman-teman dalam menganalisis jalur. Tapi ini kami ikutin sesuai dengan arahan buku. Kalau seandainya emang kurang jelas, tidak apa-apa, komen. Insya Allah kami nanti akan buat video dengan cara yang lebih mudah lagi. Selamat mencoba, sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Bagi yang sedang penelitian, kami doakan mudah-mudahan segera selesai, segera cepat wisuda. Jangan lupa dukung kami dengan mengklik tombol like, subscribe, dan komen. Follow juga Instagram kami, Statistik Indonesia. Kalau ada pertanyaan, bisa tulis di komen atau bisa langsung ke nomor yang tertera di layar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.